Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi bersama-sama di mata kuliah Teori Administrasi Negara pertemuan ke-7. Kita akan sama-sama mempelajari terkait New Public Service atau NPS. Apa itu New Public Service? Yaitu paradigma baru dalam administrasi publik yang menempatkan warga negara atau citizens sebagai pusat dari seluruh proses pemerintahan dan pelayanan publik. Jadi di dalam NPS ini senternya pusat dari perhatian itu adalah citizen atau warga negara Nah, paradigma ini menekankan bahwa tugas utama pemerintah bukanlah mengendalikan seperti dalam New Public Management, tetapi melayani masyarakat atau serving citizen secara demokratis, partisipatif dan berkeadilan. Nah, menurut Janet bahwa pemerintah itu berperan membantu masyarakat untuk menemukan dan mewujudkan kepentingan bersama, bukan bertindak sebagai pengendali atau pelaku utama perubahan Jadi pemerintah itu benar-benar membantu masyarakat untuk mewujudkan kepentingan bersama Beda dengan NPM Nah, kemudian makna konseptual dari NPS sendiri yaitu ada dari beberapa aspek. Yang pertama dari aspek filosofis, jadi berakar pada nilai-nilai demokrasi, etika publik, dan keadilan sosial Jadi secara filosofis NPS itu lebih menekankan kepada demokrasi, etika publik, dan keadilan sosial Kemudian normatif, pemerintah harus berorientasi pada kepentingan publik Jadi yang ditekankan adalah kepentingan publiknya dan nilai bersamanya, bukan hanya efisiensi ekonomi seperti di NPM Nah, kemudian secara praktis pelayanan publik dilaksanakan melalui partisipasi aktif warga Jadi warga itu berperan penting di dalam setiap jalannya kebijakan publik Kemudian kolaborasi antar aktor. Jadi bagaimana kerjasama antar aktor satu dengan yang lainnya. Kemudian akuntabilitas multidimensional Jadi benar-benar memperlihatkan bagaimana akuntabilitas dari setiap pelayanan publik Kemudian selanjutnya perbandingan dengan paradigma sebelumnya. Kita lihat perbandingan dengan OPA maupun NPM Dari aspek dari aspek fokus utama OPA berfokus pada kepatuhan dan hierarki Kemudian NPM itu berfokus pada efisiensi dan kinerja beda dengan NPS bahwa menekankan demokrasi dan pelayanan warga Kemudian dilihat dari peran pemerintahnya. Di OPA peran pemerintah itu sebagai administrator Kemudian kalau dari NPM itu perannya sebagai manajer Jadi pengendali Kemudian kalau di NPS itu sebagai pelayan publik Beda di sini terlihat bedanya. Kemudian dari aspek orientasi bahwa kalau OPA itu aturan dan prosedur yang ditegakkan memang harus sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Kemudian dari NPM itu dilihat dari pasar dan hasilnya bagaimana kebutuhan pasar, kemudian outcome-nya apa atau output-nya apa Kemudian kalau dari NPS dilihat dari warga negara dan nilai publik seberapa besar nilainya, kemudian bagaimana partisipasi dari masyarakatnya. Kemudian hubungan dengan masyarakatnya. Kalau di OPA dilihatnya dari subjek dan objek. Kemudian kalau dari NPM penyedia dan pelanggan posisinya terlihat berbeda. Nah, sedangkan dari NPS itu dilihatnya dari mitra dan warga aktif. Jadi dilihatnya dari seberapa banyak keaktifan dari warganya. Kemudian dilihat dari akuntabilitasnya.
Nah, kalau OPA itu terlihat bahwa internal atau dari atasannya gitu ya. Sedangkan NPM akuntabilitasnya dilihat dari output dan hasil ekonomi. Jadi seberapa efisiennya begitu ya, kemudian outputnya bagaimana gitu ya. Nah, sedangkan dari NPS dilihatnya itu dari multidimensi hukum, sosial, moral gitu ya. Bahkan lebih dilihat lagi bagaimana peran dari masyarakatnya gitu ya, keterlibatannya bagaimana. Kemudian nilai utamanya apa? Kalau OPA dilihat dari ketertibannya ya, karena memang dia dilihatnya dari ini tadi ya, dari aturan dan prosedur. Kemudian kalau NPM seberapa efisiennya gitu ya dari jalannya suatu program. Kemudian NPS dilihat dari seberapa besar partisipasi dan keadilan sosialnya, itu terlihat beda ya di antara OPA, NPM dan NPS. Kemudian apa sih inti pemikiran dari New Public Service atau NPS gitu ya? Kita akan sama-sama membahas satu persatu. Yang pertama, warga bukan pelanggan tetapi pemilik negara gitu ya. Ini yang membedakan NPS dengan NPM gitu ya. Kalau NPM itu menempatkan warga itu sebagai pelanggan gitu ya, jadi harus melayani, kemudian dilihat dari efisiensinya gitu ya. Kemudian di NPS ini pemerintah tidak hanya menyediakan layanan seperti perusahaan gitu ya, melainkan mendengarkan aspirasi masyarakat, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi di NPS ini sangat menekankan keterlibatan masyarakat gitu ya dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah. Kemudian yang kedua, pemerintah sebagai pelayan bukan pengendali gitu ya. Nah, fungsi utama birokrasi adalah memfasilitasi, membantu dan bekerja bersama masyarakat gitu ya. Jadi sama-sama ikut berperan gitu ya. Artinya ada pelibatan secara aktif dalam setiap kegiatan yang dibuat oleh pemerintah ya. Jadi ada keterlibatan aktif masyarakat. Kemudian yang ketiga, fokus pada nilai publik gitu ya, atau public value. Nah, keberhasilan tidak hanya diukur dari efisiensi atau kinerja gitu ya. Beda dengan NPM, itu dilihat dari seberapa efisiennya gitu ya, atau outputnya atau outcome-nya gitu ya. Beda dengan NPS bahwa yang dinilai adalah sejauh mana gitu ya kebijakan publik menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama gitu ya. Jadi benar-benar dilihat dari value-nya gitu ya, atau kebermanfaatannya gitu ya dari sebuah kebijakan atau pelayanan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, kolaborasi dan partisipasi gitu ya. Nah, pemerintahan gitu ya harus membuka ruang dialog ya dan kerjasama lintas sektor gitu ya, baik pemerintah, masyarakat maupun dari sektor swasta gitu ya. Jadi benar-benar ada keterlibatan aktif dari semua aktor gitu ya dalam pengambilan keputusan gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah prinsip-prinsip utama New Public Service ya. Yang pertama gitu ya, jadi pemerintah itu melayani warga negara gitu ya sebagai bagian dari komunitas gitu ya, atau bagian dari negara itu sendiri gitu ya, bukan sebagai konsumen semata. Nah, misalnya saja pelibatan masyarakat dalam musrenbang gitu ya. Kemudian selanjutnya prinsip yang kedua, jadi tujuan kebijakan adalah mencapai kepentingan publik gitu ya, bukan hanya sekedar efisiensi ekonomi gitu ya. Misalnya saja penetapan harga BBM bersubsidi itu mempertimbangkan keadilan sosial, bukan hanya pasar. Nah, kemudian yang ketiga, warga dilihat sebagai co-producers kebijakan gitu ya, bukan sekadar penerima layanan. Jadi misalnya saja ada aplikasi lapor gitu ya. Jadi di aplikasi lapor ini membuka kanal pelaporan publik untuk ikut mengontrol pelayanan pemerintah. Jadi masyarakat juga bebas gitu ya melaporkan apa yang menjadi kendala dari pelayanan publik. Yang keempat gitu ya, perencanaan strategis harus diiringi dengan partisipasi dan transparansi ya. Jadi misalnya RPJMD gitu ya disusun melalui konsultasi publik dan forum diskusi lintas sektor gitu ya, atau lintas aktor gitu ya. Kemudian yang kelima, akuntabilitas bukan hanya finansial tapi juga etika, hukum dan sosial.
Nah, jadi laporan kinerja instansi pemerintah atau LAKIP jadi kini mencakup dimensi outcome dan kepuasan masyarakat. Kemudian pemerintah bukan pengendali pasar tetapi pelayan publik gitu ya. Jadi pemerintah mendukung UMKM dengan kebijakan fasilitasi, bukan mengambil alih usaha ya. Jadi benar-benar membantu masyarakat gitu ya, perekonomian masyarakat. Kemudian yang ketujuh, pegawai publik dilihat sebagai manusia yang memiliki nilai, bukan sekedar alat produktivitas ya. Nah, misalnya saja reformasi birokrasi menekankan kesejahteraan ASN dan budaya kerja kolaboratif gitu ya. Jadi dengan adanya reformasi birokrasi ini harapannya gitu ya, dari setiap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah gitu ya, jadi lebih baik lagi gitu ya, karena ada perubahan di situ. Kemudian contoh kasus penerapan NPS di Indonesia, misalnya saja layanan publik berbasis partisipasi atau aplikasi lapor itu ya. Jadi harapannya gitu ya, dengan adanya lapor ini bisa memberikan ruang gitu ya, memberikan wadah untuk layanan aduan gitu ya. Jadi masyarakat bisa dengan bebas menyalurkan aspirasinya terkait bagaimana pelayanan publik gitu ya. Kemudian ada musrenbang gitu ya. Jadi dengan adanya musrenbang ini harapannya gitu ya, ada pelibatan secara aktif masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi harapannya kebijakan yang dibuat gitu ya, atau keputusan yang dibuat itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat gitu ya. Jadi apa sih yang sebenarnya masyarakat harapkan, atau prioritas pembangunan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, inovasi pelayanan publik di Kota Surabaya atau aplikasi Surabaya Single Window atau SSW, dan juga Wargaku gitu ya. Jadi dengan adanya dua aplikasi ini harapannya gitu ya bisa memudahkan perizinan serta kanal komunikasi warga gitu ya. Jadi setiap pelayanan publik ya yang ada di Surabaya itu bisa lebih mudah gitu ya, dan lebih cepat tentunya. Kemudian yang selanjutnya, kritik terhadap NPS gitu ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi kritik di dalam NPS ini? Yang pertama gitu ya, terlalu idealistik. Jadi menuntut tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi gitu ya, sulit diterapkan di wilayah dengan literasi yang rendah gitu ya. Misalnya di wilayah-wilayah itu yang memang mohon maaf gitu ya, SDM-nya masih rendah gitu ya, otomatis literasinya juga rendah, sehingga ini akan sulit untuk diterapkan. Nah, kemudian yang kedua, butuh waktu dan biaya. Nah, proses deliberatif dan konsultatif membutuhkan sumber daya yang besar karena ada pelibatan banyak orang gitu ya di situ. Kemudian yang ketiga, resiko populisme kebijakan gitu ya. Partisipasi publik berlebihan dapat memunculkan keputusan yang populis, bukan rasional gitu ya. Jadi karena ada pelibatan banyak orang sehingga memang pasti banyak pendapat di situ gitu ya. Kemudian implikasi NPS bagi aparatur sipil negara atau ASN. Nah, yang pertama, ASN harus menjadi pelayan masyarakat, bukan lagi penguasa gitu ya. Memang diharuskan gitu ya, ASN adalah menjadi pelayan masyarakat gitu ya, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian yang kedua, harus memiliki kompetensi komunikasi publik dan kemampuan kolaborasi ya. Ini otomatis gitu ya, karena ASN adalah pelayan masyarakat, otomatis harus memiliki komunikasi publik yang baik gitu ya, atau menyampaikan pelayanan dengan baik. Kemudian yang ketiga, bekerja dengan nilai etika, empati, dan transparansi. Ini sudah otomatis begitu ya. Kemudian yang keempat, mengedepankan co-production kebijakan dengan masyarakat ya. Jadi ada keterlibatan masyarakat gitu ya, atau kolaborasi antar aktor gitu ya. Contohnya ASN di kelurahan gitu ya, bekerja sama dengan Karang Taruna gitu ya dalam mendesain program pengelolaan sampah warga. Sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan antara ASN dengan masyarakat terkait kolaborasi dalam peningkatan pelayanan gitu ya, ataupun ada beberapa kegiatan yang melibatkan antara ASN dan
warga gitu ya. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab sebagai tugas gitu ya, tolong kerjakan dengan baik. Ada 3 pertanyaan. Ini pertanyaan yang pertama, kemudian ini pertanyaan kedua, ada pertanyaan ketiga, saya rasa cukup. Silakan kerjakan dengan baik setiap pertanyaan. Saya harap mampu meningkatkan pemahaman kalian terkait NPS gitu ya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.